Hari ini hari raya yang sangat besar, bukan sangat besar tetapi besar, hari raya kabar sukacita. Sebenarnya tujuan dan juga impian dari setiap orang yang hidup yaitu mendapatkan sesuatu keselamatan. Dan hari ini juga nanti akan didoakan bersama-sama seluruh dunia, doa dari Paus soal kedamaian dari Rusia dan Ukraina. Lalu tadi kita juga sudah mengikuti FKPK KWI, Forum Komunikasi Penyayang Kehidupan, atau juga International Day of the Unborn Baby. Jadi hari ini hari raya, sebetulnya diberi kesempatan untuk tidak wajib berpuasa dan tidak wajib berpantang. Jadi boleh kita pesta. Hari Raya Kabar Sukacita ini menggarisbawahi ada beberapa yang sebenarnya mau ditekankan. Kenapa kok Hari Raya Kabar Sukacita? Nomor satu adalah suatu kehidupan baru, yaitu pertama-tama memang dimunculkan ketika Maria mendapatkan kabar dan ia telah hamil yang berasal dari Roh Kudus. Jadi bukan main bahagianya umat manusia seluruhnya, dan ini benar-benar diakui oleh semua. Kehidupan baru akan muncul, yaitu kehidupan yang menyelamatkan. Nomor satu, kehidupan baru apapun, orang yang lahir maupun juga nanti kehidupan baru bersama Allah, dan termasuk Maria memulainya dengan mengandung dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, ini adalah digarisbawahi dengan suatu pengampunan Allah. Jadi betul-betul mengutus puteranya ke dunia ini. Allah sekali lagi selalu memberi contoh teladan dan membuktikan tidak pernah Allah akan menyelamatkan umat manusia, mengampuni umat manusia tanpa hadir ke dunia ini yang bisa ditangkap dan bisa diterima oleh manusia, oleh akal budi dan oleh indera kita. Jadi sungguh-sungguh Allah itu hadir, sabda sudah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus. Nomor dua adalah karena manusia ingin diampuni melalui putranya. Lalu yang ketiga, lebih kepada kasih Allah kepada manusia yang luar biasa dari awal penciptaan dengan penuh cinta. Jadi supaya selamat, supaya bahagia, supaya dapat kehidupan baru. Jadi hari raya kabar sukacita itu adalah betul-betul Allah hadir ke dunia menjadi manusia dan penuh cinta kasih Allah dibuktikan untuk dunia ini, untuk manusia. Yang keempat, demi keselamatan seluruh umat manusia yang dari Kristus Tuhan. Jadi kalau orang yang menerima kabar sukacita ini tidak melanggar. Kalau melanggar ini berarti melawan Allah. Apalagi sekali lagi menutup kehidupan yang lain. Dan Paus Fransiskus saja selalu memperjuangkan, mendengungkan saat ini juga dengan kedamaian-kedamaian di tempat-tempat lain dan sebagainya itu. Lalu tidak melegalkan pembunuhan apapun. Jadi yang melanggar ini semua melawan Tuhan, dan itu bukan dari Tuhan. Jadi cinta kehidupan dari semua orang inilah yang menjadi suatu tanda hari raya kabar sukacita. Tuhan datang menyelamatkan, Tuhan datang mengampuni, Tuhan mencintai umat manusia dan dijanjikan kehidupan baru. Jadi jangan sampai ada yang lari atau juga menutup kehidupan-kehidupan yang lain, terutama adalah yang mau sampai kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih,
buah-buah beriman kepada Kristus, buah-buah iman dari hari raya kabar sukacita ini adalah nomor satu, karena penuh sukacita. Ciri khas orang yang menerima kabar sukacita ini adalah jelas-jelas sukacita, ceria, tenang, dan percaya, dan tidak menunjukkan suatu tanda penderitaan dalam hidupnya. Jadi siapa saja kita semua yang betul-betul berasal dari Allah dan menerima kabar sukacita ini dan percaya dan beriman kepadanya, pasti penuh sukacita dalam hidup ini, ceria, tenang, dan tidak menunjukkan suatu penderitaan, karena Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, ciri khas orang-orang ini adalah memiliki damai, bukan menjadi hakim atau menyalahkan satu dengan yang lain. Inilah buah-buah iman pada Kristus, buah-buah yang menerima kabar sukacita dengan senang. Ciri khasnya adalah membawa damai, memiliki damai dimanapun berada. Lalu selanjutnya selalu bersyukur dan berterima kasih apapun yang diterima, bukan soal banyaknya atau juga bagaimana dan seterusnya, tetapi selalu bersyukur dan berterima kasih apapun yang diterima dari Allah melalui manusia. Jadi orang-orang yang suka bersyukur, orang-orang yang suka berterima kasih, itu adalah tanda menerima kabar sukacita itu dan juga beriman kepada Kristus yang sudah menunjukkan teladannya. Lalu ciri khas yang lain adalah pendoa. Kalau orang tidak pernah ke gereja, jelas tidak berdoa. Orang sekali lagi juga tidak melakukan soal tadi, kita begitu lengkap habis jalan salib, doa rosario, lalu sekarang puncaknya adalah ekaristi. Orang-orang suka berdoa ini bukan soal banyaknya, bukan soal rutinitasnya, tetapi kembali adalah di mana dia pendoa, komunikasi dengan Tuhan begitu mudah. Setiap ada rasa apapun diungkapkan kepada Tuhan. Ini pendoa. Jadi orang-orang yang menerima kabar sukacita, ciri khasnya adalah pendoa. Dan tadi membawa damai, tidak ada doa untuk perang, tidak ada doa untuk membunuh orang, tidak ada doa untuk membela Tuhan, tetapi adalah membela kehidupan. Jadi para pendoa ini adalah doa yang selalu baik, tidak pernah mendoakan tempat lain atau orang lain, kelompok lain, etnis lain untuk jelek dan jatuh. Ini ciri khas orang-orang yang sebenarnya memiliki atau bersukacita dan juga mengikuti yang ilahi, dari Kristus. Lalu ciri khas selanjutnya adalah orang yang suka berbagi apapun. Karena dia merasa sudah menerima keselamatan, menerima kebaikan dari Tuhan, menerima pengampunan, maka dia juga bisa berbagi kepada yang lain, mewartakan, aku sudah selamat supaya Anda juga selamat, maka berbagilah keselamatan itu. Berbuat baik, maka berbagi apapun, perhatian pada sesamanya. Tidak mengambil hak sesamanya, apalagi mengambil hak kehidupan. Yang terakhir, ada bukti teladan kasih karena Kristus sudah menunjukkan. Sebagai pengikut Kristus tidak hanya ngomong, tidak hanya sekali lagi membaca kitab suci, tidak hanya sekali lagi berargumentasi dan selanjutnya, tetapi lebih kepada ketika Kristus sudah menunjukkan teladan kasih, keselamatan, pengampunan dan semuanya, kita pun orang pengikut Kristus harusnya menunjukkan bukti teladan kasih, pengampunan dan damai itu secara nyata, real. Jadi bukan konsep, bukan argumentatif kebenaran, sekali lagi bukan argumentatif kebenaran, diskusi sana sini soal kebenaran, tetapi menunjukkan bukti kebaikan yang menghidupkan, bukan mematikan, bukan membunuh. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengikuti teladan Kristus yang sungguh ini buat sukacita bagi kehidupan kita di sini, maupun juga harapan akan kehidupan kita ke depan, yaitu menghidupkan, yaitu yang abadi, yaitu yang membahagiakan dan penuh sukacita. Amin.